Iya, kok gagap kok. Saya bilang, gagap terus ini undang-undang money laundering. Gatel ya. Gagap ya. Jadi tergagap-gagap. Tapi gini loh, ingat ya, bahwa di Jakarta banyak yang gagap money laundering, tapi di daerah itu banyak loh jaksa-jaksa bisa penuntut money laundering dan diputuskan. Lah kami kan di pusat studi, di riset kami di Fakultas Hukum, banyak sekali kita sering mengeksaminasi putusan-putusan itu untuk skripsi mahasiswa. Itu malah saya kaget loh, kok jaksa-jaksa dan hakim-hakim di daerah malah ada. Dan kemudian pembuktian terbalik itu kan memang begini Pak Didi tadi, tapi Pak Didi kan mungkin aspirasi rakyat ya. Kalau Mbak, mahasiswa. Saya boleh potong sedikit. Ya. Boleh. Di kasus Mbak Asim udah dilakukan di pengadilan. Ya. Kenapa kita tidak lakukan di kasus yang lebih menghebohkan ini? Mbak Asim dilakukan dan kalau tidak salah Ibu saksi, seingat saya. Ahlinya di sana. Memang pada waktu saya dihadirkan itu baru muncul di situ bahwa antara jaksa dan pembela itu mengungkapkan adanya pembuktian terbalik ya. Sehingga waktu itu saya katakan pembuktian terbalik itu sebetulnya dari sisi teori itu bisa dianggap suatu kewajiban karena hakim dapat memerintahkan terdakwanya membuktikan hartanya. Atau ketika terdakwa itu merasa uangnya itu memang legal, uangnya bersih, itu malah menjadi haknya terdakwa. Tolong dong pengadilan berikan kesempatan pada saya untuk membuktikan bahwa uang itu bukan dari kejahatan. Jadi dari sisi itu adalah hak. Jadi mestinya kalau dipahami secara benar dan kita menghadapi orang yang benar, itu ya benar. Masalahnya ini kan semua tidak benar jadinya kan. Dari awal. Dari awal ya. Jadi memang di Bahasim akhirnya 2 hari setelah pemeriksaan ahli, kalau nggak salah 2 minggu, itu dibuktikan. Dan itu satu prestasi mestinya ya. Tapi begini Bu Eti, pada saat kasus Bahasim di pengadilan itu bukan pembuktian terbaliknya, tapi unsur money launderingnya yang dibuktikan dalam hal penempatan layering. Iya, itu waktu itu gini. Pembuktian terbalik itu begini Pak, itu juga memang agak berbahaya karena itu hanya untuk harus sangat terbatas untuk kejahatan keuangan dan itu hanya untuk unsur harta kekayaannya saja. Kan unsur itu banyak. Jadi harta kekayaan saja bahwa dia misalnya mentransferkan tetap jaksa yang membuktikan. Dia kapan dia mentransferkan, tetapi yang ditransferkan harta kekayaan yang berasal dari kejahatan itu yang harus dibuktikan secara terbalik. Dan kemudian kemarin sudah bagus sekali hakim memerintahkan si terdakwa membuktikan terbalik dan kemudian nampaknya dalam tuntutan tidak terbukti, tidak bisa membuktikan sebaliknya dan kemudian malah auditornya yang membuktikan malah clearance itu. Jadi malah memang betul berasal dari kejahatan itu sehingga muncullah tuntutan 15 tahun itu untuk Bahasim yang belum diputus ya. Dan kemudian memang Pak saat ini begini, pembuktian terbalik itu kalau di korupsi juga sudah ada, memang hanya itu tadi karena nanti gagap ya. Tapi dengan adanya presiden bagus. Ini kan kesepakatan antara para pelaku hukum secara saya ini. Jadi begini, saya pikir tadi aspirasi masyarakat dibilang hanya aspirasi, justru aspirasi masyarakat ini melihat ketidakadilan. Melihat kita ingin membongkar. Jangan lupa. Target pajak itu 80% dari APBN untuk mengentaskan kemiskinan, untuk pembangunan. Jadi terhadap mafia pajak ini kita harus berani lakukan terobosan menurut saya dan itu harus diformulasikan undang-undang yang memungkinkan ini. Dan DPR saya pikir harus mendengar aspirasi rakyat dan melihat kenyataan bahwa ini persoalan Gayus bukan kasus biasa. Ini kasus luar biasa yang sudah mengguncang negara. Yang lebih jauh akan bisa meruntuhkan perekonomian kalau APBN kita terganggu. Jadi perlu dipikirkan terobosan-terobosan di DPR dan DPR harus mendukung. Ini sama ke Bang Sis. Bang Sis, ini kan akhirnya ada panja juga gitu ya. Ada beberapa yang khawatir, jangan-jangan sama kayak Senturi ini. Karena kalau sudah dipanjakan atau harus dipansuskan, ini malah jelimet, nggak selesai nih Bang Sis. Ya, kita yang pertama sebenarnya jelimet atau tidaknya itu kan tergantung aparat penegak hukum. Yang notabene pembantu presiden. Senturi itu secara audit investigasi dari Badan Pemeriksa Keuangan sudah jelas. Ada unsur merugikan negara, ada oknum yang melakukan itu. Kemudian rekomendasi dari Pansus Senturi juga jelas, sudah ada itu. Tinggal aparat penegak hukumnya, KPK-nya, polisinya dan jaksanya yang masih membeli. Begitu. Sama juga. Gimana? Sekarang juga ada masalah Pansus Gayus misalnya atau Panja Gayus. Kan tadi ditanyain, apakah benar nanti Panja ini bisa rekomendasinya bisa teraplikasi dengan aparat penegak hukum? Tergantung.
Aparat penegak hukumnya mau apa enggak? Jaksanya mau apa enggak? KPK-nya mau apa enggak? Tapi Panja sepakat dulu nggak? Kalau Panjanya juga berantem repot juga kan? Justru karena Panja ini sepakat membentuk Panja, inilah kita membentuk Panja untuk menyelusuri ini. Fungsi Panja ini kan banyak, mengawasi. Jalannya pemeriksaan ini harus sesuai oleh aparat penegak hukum. Dan aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas harus sesuai ketentuan undang-undang. Nanti fokus apa? Money laundry-nya atau korupsinya atau... Tadi saya sampaikan bahwa dalam dugaan tindak pidana khusus dalam hal ini korupsi, dia bisa gandeng junto istilahnya. Daripada undang-undang money laundering. Itu ada istilah hukum-hukum acaranya, gitu loh. Jadi nggak ada masalah, gitu loh. Jadi money laundering dan korupsi itu bisa nyambung kayak gandeng. Itu yang disebut hukum Bayanti itu ya? Numpuknya itu diurai gitu, diurai. Menarik. Oke, mungkin ini akan bisa mendukung kerja Panja kita. Kebetulan ada pengamat hukum, akademisi dari sini. Ahli money laundering, Pak Diki. Jadi hubungan pembuktian terbalik saja. Pertanyaan saya, Bu, karena ini darurat mafia hukum, darurat korupsi ya negeri ini, Bu ya. Mungkinkah dibuatkan bagaimana kalau penanganan di penyidikan mungkin nggak kita pembuktian terbalik ini? Karena ini khusus pajak, Bu ya, jadi tetap terukur dalam hal mafia pajak. Kira-kira langkah apa dan solusi apa? Ini kayak gini. Pertanyaannya udah kayak presenter TV-an ya, Mbak Dina? Padahal itu di depan, Pak. Jawabannya bukan jawaban kepada student ya. Host expert. Pembuktian terbalik ini kan ya karena memang tugasnya kan menangkap aspirasi masyarakat dan harus benar-benar ya Pak ya, ditangkap betul ya Pak ya. Ya itu kan gini. Jadi memang kadang-kadang kan ada emosional ya. Tetapi begini Pak, kalau pembuktian terbalik itu di tingkat yang paling awal itu penyidikan itu memang sangat-sangat banyak melanggar HAM ya. Karena orang kita dalam posisi prison of innocence-nya walaupun tidak sama prison of innocence seseorang yang dengan dugaan keras dengan kita kan beda ya. Jadi perlakuannya juga harusnya beda terhadap mereka. Tetapi begini, kita bukan saya saja, beberapa pemikiran di dunia di beberapa negara dikhawatirkan itu nanti ada pemerasan gitu. Setiap polisi iseng aja, ini kok punya mobil dari mana uangnya, ngaku nggak, kalau ngaku. Nah itu sudah khawatirnya di situ. Dalam kondisi Pak Boy, dalam kondisi sekarang Pak Boy mohon maaf kalau masih mendengarkan, polisi masih dalam tanda petik banyak yang curiga, banyak yang ingin citranya lebih baik ya. Ini tidak tepat waktunya sekarang, berbahaya sekali. Jadi posisi saat ini pembuktian terbalik itu hanya di pengadilan. Jadi setelah para penyidik bekerja dengan baik, kemudian ada bukti-bukti pendukungnya, kemudian jaksa mendakwakan, dan tetap jaksa juga membuktikan, baru nanti hakim yang memerintahkan. Maka saya katakan di sana ada hak dan kewajiban. Terserah ya, kalau terdakwanya merasa ini betul-betul uang saya, di sanalah dia membuktikan gitu. Tapi kalau di kepolisian itu agak berbahaya. Namun kalau tadi memang kalau urgent sekali bagaimana? Nah, keurgenannya itu yang marilah kita bahas. Urgent sekali tidak, bahwa apakah harus begitu gitu, sampai begitu gitu kan? Itu kan hanya menambah satu pengakuan saja bahwa penegak hukum tidak mampu, sehingga kita menggunakan ngaku aja deh gitu kan? Nah, itu kan gitu. Artinya tidak bekerja dong. Padahal semoga nggak sampai ke sana ya Bu ya, karena Pak Boy bilang kan tadi akan ini kok kami akan telusuri semuanya. Nanti memungkinkan itu Bu ya. Iya, kita memang tekad sama-sama. Kita uji urgensinya ya, kepentingannya. Negaranya negara hukum. Azas yang digunakan azas legalitas. Sistemnya sistem positif dalam penegakan hukum kita. Jadi udah jelas. Sekarang tinggal bagaimana mengarahkan ini, kasus ini bisa menguat. Nah, saya meminta kepada institusi polisi segeralah panggil itu namanya oknum satgas yang disebut oleh saudara Gayus. Masalah benar atau tidak benar nanti di dalam berita acara. Kita menganut azas praduga tidak bersalah. Jadi begini ya, kita kan ini upaya memaksimalkan ya. Karena ya melalui jalur hukum ya. Jadi upaya memaksimalkan kalau memang memungkinkan kan ini tujuannya baik ya, ingin mengungkap persoalan pajak. Kita ini bingung ya. Menggunakan hukum bukan. Saya nggak sependapat dengan rekan Ajis tadi ya. Artinya tetap merumuskan, memformulasikan dalam. Membuat undang-undang. Iya. Membuat undang-undang ini tentu rekan-rekan saya mudah-mudahan sahabat saya Ajis juga mendukung gitu. Makanya membuat gitu loh. Jadi maksudnya ini kan di kepolisian agak sulit. Tapi kan kalau kita tekad bersama-sama mencoba ya. Mencari jalan keluar dengan membuat undang-undang, jangan melanggar. Tadi setuju nggak boleh melanggar. Tapi tidak jadi bisa memformulasikan gitu ya.
Paling nggak ke depan lebih baik lah. Membuat undang-undang itu ada aturannya. Ada undang-undang yang mengatur dalam pembuat undang-undang, yaitu ada Undang-Undang 10 tahun 2004, mekanisme dan tata urutan perundang-undangan. Silakan pemerintah memasukkan RUU KUHP, RUU KUHAP, RUU lain-lain ini yang sudah 10 tahun tidak masuk-masuk. Oke. Dan semua fraksi harus mendukung Pak ini. Ajis tuh ternyata picture banget ya. Yang penting ini sepakat. Ini ada kesepakatan bahwa ini dibuat semua ya, Mas ya. Ada kesepakatan Panja akan mendorong agar proses hukum berjalan dengan semestinya dan dengan langkah-langkah yang bagus kan gitu. Jadi jangan cuma sekedar asal aja gitu kan. Jangan cuma sekedar diajuin aja. Udah bagus tau nggak sekarang? Dirjen Pajak itu apa di Direktorat Jenderal Pajak secara nonaktif. Sekarang tinggal kita menunggu menonaktifkan di institusi kepolisian, institusi kejaksaan, dan yang paling penting institusi Satgas ini dari Kepres. Segera nonaktifkan. Jadi harus clear. Kita lihat apakah itu dibuktikan. Masa Kementerian Keuangan sudah nonaktif? Tapi jangan percaya kalau Gayus itu ketemu agen CIA ini akan konyol lagi. Kemarin ada calon paspor. Dubes Amerika udah menyatakan kalau kita masih percaya ini berbahaya sekali. Ini mungkin informasikan. Baik. Apa arah dan pansus ya? Ada pesan ya Bu ya? Artinya gini, kita kan dulu terlalu lelah dengan pansus Senturi, tapi nyatanya tidak ada hasilnya. Apakah apa sih Bapak yang bisa pikirkan? Itu pemerintah bukan kita. Oke. Tetapi kita kan holding itu adalah satu negara ya. Artinya gini, DPR udah kerja setengah mati, kita udah capek, energinya udah banyak sekali. Ternyata hanya ada direkomendasi tidak dilaksanakan. Menurut Pak Aziz ketika penegak hukum ternyata tidak melaksanakan, tidak mengabaikan apa yang dipansuskan. Apa coba yang Bapak pikirkan? Kita udah capek sekali Bapak. Ada mekanisme yang baru dengan putusan Mahkamah Konstitusi dalam hak menyatakan pendapat yang bisa berujung kepada suatu proses mekanisme konstitusi. Ini kan kita lihat aja perkembangannya. Oke, tapi pasti kita harus terima kasih Pak Aziz. pada pagi hari ini. Maaf saudara karena sudah Nanti malam mungkin diundang lagi. Dia bakal Indonesia malam. Kita setuju bahwa ini harus panjang. Tinggal saja Bu. Ada sekali lagi gini Pak, yang dari DPR. Saya ada sesuatu kekhawatiran saya adalah setiap kasus yang besar atau kasus sebenarnya tadinya kasus Indonesia itu kan besar-besar ya, korupsinya banyak sekali ya kan. Apakah nanti jangan menjadi presiden harus didorong dengan pansus dan panja? Ini kan memanjakan penegakan hukum, ya kan? Penegak hukum yang baik, yang sehat di negara yang benar dan sehat juga tidak perlu kok sebenarnya dorong-dorongan ya kan, didorong Satgas ya kan? Ya mestinya mereka kita sekarang mendorong mereka harus profesional. Kalau perlu ad hoc itu suatu saat nggak ada lah. Itu harusnya kita berpikir ke sana, jangan nanti mereka santai aja lah nanti. Harus dibubarin ya Bu ya. Semuanya nanti kalau sudah satu saat ya, satu saat. Terima kasih ya. Semoga didengarkan Bu. Terima kasih. Kita tunggu bagaimana nasib Gayus di kasus selanjutnya.